nikmatnya dunia tidak pernah diciptakan oleh Allah, lantas apa maksud Allah kita dihadapkan dunia? Saya ulangi lagi, barang siapa mencari sesuatu yang Allah tidak ciptakan, tidak akan pernah ketemu. Apa itu? Nikmatnya dunia. Sebab sifatnya dunia adalah menggelapkan hatimu. Itu manakala masuk di dalam jagat hatimu, pasti akan menggelapkan. Mungkin Anda melihat dunia itu hanya satu sisi. Apa? Sisi akliyah, sisi akal. Karena dunia ini, waduh, semua jadi nikmat, semua jadi bahagia. Karena dunia ini, istri aku terus mencari aku. Karena dunia ini semuanya terselesaikan. Kau itu melihat satu sisi. Coba satu sisi kau lihat juga. Ayo. Kalau toh duniawiyah, nikmatnya duniawiyah ini betul-betul Allah ciptakan, abadi nantinya. Tapi nyatanya ketika Anda tinggalkan itu dunia alias mati, bisa apa mereka? Bisa menolong kamu untuk tidak mati? Nggak bisa. Justru mohon maaf, sifat dunia adalah menggelapkan. Sekarang yang terpenting bagaimana sifat dunia menggelapkan dalam hatimu itu tidak menjadi gelap. Belajarlah kau menjadi seekor ikan yang hidup di air asin. Belajarlah kau, tanyai dia, kan bagaimana kau tidak ikut asin? Kau tiap hari, tiap detik, bahkan tidak hanya 1-2 tahun, kau kok masih tetap tidak asin. Tanya pada ikan, biar dijawab. Ojo tanya aku, tanya ikan. Ya, tanya ikan nanti jawab apa? Pasti ikan itu jawab, oleh karena aku bersama hiduplah semuanya itu tidak ngefek pada diriku. Itu jawabnya ikan. Coba kalau ikan itu tidak hidup, lempar aja, gak usah 1 hari, 2 jam di air yang asin, jadinya apa? Asin. Sampeyan tahu iwak lele, kepingin asin gampang, iwak tahu pingin asin, kating goreng uyaono dhisik, engko asin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau toh sifatnya dunia itu pada hakikatnya adalah menggelapkan, berarti Allah tidak pernah menciptakan nikmatnya dunia. Kalau kau berpedoman mencari kenikmatan dunia, sepanjang apapun tidak pernah kau temukan, karena itu nggak pernah Allah ciptakan. Justru kau akan kehabisan waktu untuk bercinta karena kau meyakini di situ ada kenikmatan. Coba jenengan sing duwe bojo ayu, sing lanang ya, kabeh semua anak laki-laki pingin nikah wanita cantik. Ayo, sing perempuan tak tanya juga begitu. Terus aku tanya, ketika kau keluar dari rumah gak kepikiran apalagi kemarin ya, bawa HP biasanya tidak disandi, terus ada apa ini? Udah gak akan tenanglah kau di luar. Akhirnya pasang CCTV di rumah, malingnya luwih pinter. CCTV lah di rumah, kasih WA lah calonnya, selingkuhannya, Mas tunggu saya di depan pasar ya. Wak. Jenengan waktu kerja hancurlah kau. Nggih mboten. Sing wedok yang ngono mulo nek golek arek lanang aja ganteng-ganteng. Ya, kepikiran sampean kok nang pasar. Suami sampean kerja, suami sampean keluar alasan kerja, kantor, meeting. Ikulah alasan. Padahal kau ditinggal selingkuh, rasakno ya kuwi ya. Lah iya. Allah ya karim. Udah, jangan kau kira orang yang duduk di atas pelaminan bahagia tak lihat. Dia laksana kebo ngoloi pasangan. Artinya apa?
Jangan dikira di belakang itu semuanya apa yang kau terima nanti. Makanya nggak sedikit artis rabi gak jangkep setahun bar. Lah penggaweane apa namanya? Cinlok. Ngerti cinlok? Hah? Cinta di lokasi. Lah tiap hari dia syuting, dia campur dengan laki-laki lain. Makanya yang benar menurut agama Islam, orang perempuan itu jangan kau suruh untuk keluar rumah. Yang alasannya kerjalah, jangan. Mana tanggung jawabmu sebagai laki-laki? Katanya qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sudah, jadikanlah istrimu itu sebuah ratu, ada di rumah sendiri, udah nggak pernah keluar, nggak pernah. Jamaah di masjid, gak usah, di rumah aja jamaah. Gus, apa nih sing tak purih? Wong bojoku iku mang yo gak kena didelok yo ojo ngono sampean. Bagaimana baginda Rasul saat beliau terhadap istri-istrinya? Dia perintahkan semuanya itu di rumah tidak boleh keluar. Sing belanja sapa toh? Ya sampean nang pasar dhewe. Nek sampean ngongkon bojo sampean nang pasar padha karo sampean nantang persoalan. Jangan kau salahkan jikalau istrimu digoda orang lain. Ya, karena kamu sendiri membiarkan istrimu diperbolehkan keluar rumah. Baik Bapak Ibu hadirin, kalau toh dunia itu, nikmatnya dunia tidak pernah diciptakan oleh Allah, lantas apa maksud Allah kita dihadapkan dunia? Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah yang ke-32, la tastaghrib, ojo anggap aneh siro, janganlah kau heran wuku al-aqdari ing tumibone piro-piro kotoran. Janganlah kau heran wuku al-aqdari terjadinya kotoran di dalam hatimu. Apa itu? Dunia. Karena kau menganggap dunia itu nikmat, maka jatuhlah hatimu terhadapnya. Tatkala kau anggap dunia itu adalah sesuatu yang amat penting, maka jatuhlah hatimu rasa mahabbah, rasa cinta terhadapnya. Kalau seperti ini sudah terjadi, maka itu awal dari gelapnya hatimu terhadap Allah. Al-mujibati lil aghyar balil aghyar fi dzatihal aqdar. Sifat gelap noni dunia itu sudah menjadi sifat aslinya. Kesenangan yang bersifatkan duniawiyah itu sudah menjadi sifat daripada dunia itu. Atau bahasa gelap saya artikan gini, sifat menyengsarakan itu jadi sifatnya dunia. Sehingga mengapa para masyayikh zaman dahulu lebih berhati-hati, dia tidak ingin ada satu resiko sekecil apapun. Kenikmatan duniawiyah dia tinggalkan tidak hanya secara batiniyah, akan tetapi dia tinggalkan juga secara zahiriyah. Sebab beliau berpedoman, hatiku akan kecantol terhadap kesenangan dunia manakala jasadku itu mendekati duniawiyah. Masuk akal nggih? Masuk akal. Karena apa? Ada dasar. Akal dalil akli ini ada dasar. Siapa yang ingin terbakar di dalam api, dia dipastikan awalnya itu mendekat terhadap api. Kau tidak akan terbakar jikalau kau jauh dari api. Logika nggih? Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati hai Adam pohon itu. Karena pohon itu menyimpan satu buah, yang buah itu nanti akan menyilaukan dirimu dan kau akan jatuh cinta. Logika saya jawab. Kok waktu zaman semono, tahu zaman semono?
Zaman di mana beliau Nabiullah Adam masih ada di surga, akal jawab. Manakala beliau tidak mendekati pohon itu, tidak akan pernah terjadi beliau memakan buah khuldi. Kalau tidak memakan buah khuldi, maka sampai sekarang anak putunya tetap ada di surga. Gak serem cari Gusti Allah, kurang serem. Cerita ini gak serem, balas ben serem. Akhirnya muncullah satu ayat sebelum Adam itu dijadikan, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku mau menciptakan manusia di bumi sebagai pemimpin. Loh, itu Nabi Adam belum dijadikan, Pak. Belum. Tapi ayat sudah muncul. Akhirnya biar serem, lakoni India iki, lakoni India ya. Akhirnya duduk nolah Adam terhadap dunia ini. Tapi di situ Allah kasih bekal, jenengan ngoten sami. Biar serem kehidupan ini ceritanya lakon, ya gak mungkin lah manusia itu api terus, ya gak mungkin. Ya suatu saat kesandunglah perkara sing gak ngepenake. Maksiat dan balak disandungke atau dia terjegal dengan perkara-perkara tersebut, itu ceritane ben tambah serem. Ngaten to. Makane yuk dilakon mesti ana mungsuh. Nek sampai nonton sinetron lakon tok gak ono sing mungsuhi, gak serem blas. Gak serem. Jadi apa maksud Allah menghadapkan duniawiyah terhadap kita? Itu banyak jawaban. Dari sisi mana saya menjawab? Pertama, sisi syariat sebagai hukuman kita dari Allah, bahwasanya kita telah melanggar janjinya, batas janjinya. Apa batas janjinya? Kita tidak akan bercinta, tidak akan menyembah, tidak akan minta tolong terhadap siapapun kecuali pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau toh sifatnya duniawiyah itu adalah al-aghyar, sifatnya dunia itu adalah dulumat, terus bagaimana caranya tidak menjadi dulumat pada dirimu? Ini solusi. Sehingga kealiman dari sebuah ilmumu tidak menjadikan kau gelap hati. Terus tekunnya ibadahmu itu tidak menjadikan kau merasa lebih baik daripada orang lain. Kemewahan, kesugihan pada dirimu tidak menjadikan hatimu itu lalai dari Allah. Bagaimana caranya? Sudah sering saya katakan, ya. Tatkala kau berzikir untuk mencapai makrifat, sebelum sampai ke makrifat, Allah pasti akan mendatangkan nur makrifat terhadap hatimu. Yang fungsinya nur makrifat adalah untuk mengusir kegelapan dalam hatimu. Makanya jangan heran jikalau nur makrifat itu sudah masuk di dalam hatimu, hatimu berkurang cinta nih, hatimu terhadap perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah. Asali apa? Digegem rapat, nek isok telek iku diemplok. Nggih. Cara orang itu sak desa paling meleki. Nggih. Asalnya seperti itu awalnya. Lihat nanti kalau kau betul-betul mau menjalankan zikir sirul asra nuju fana'u dzikri, saya pastikan hatimu itu yang asalnya digelapkan oleh al-aghyar, sedikit demi sedikit al-aghyar itu akan surup, akan hilang, karena bersamaan dengan datangnya cahaya nur makrifat Allah. Cahaya nur makrifat Allah akan tetapkan dan berikan dan Allah nyalakan hanya terhadap hati seseorang yang berzikir. Zikir yang kami maksud adalah untuk mencapai makom musyahadah, bukan zikir yang ku maksud mencapai makom mukasyafah, bukan. Kalau jenengan pengen zikir nuju mukasyafah ngono gak usah tak cekno ben Sabtu ngene iki. Cukup dikira jahri siri ben waktu, ben saat, ben nafas, saktilah kau. Karomah iku akan ngelumpuk ning awakmu. Ada ilmunya, apa itu? Tidak jauh dari zikir, istiqomah no, yang penting ada di situ.
Terus nanti jadinya apa? Semua itu toh lu tinggalkan. Apa yang kau puja-puja, apa yang kau bangga-banggakan yang bersifatkan duniawiyah, toh pada akhirnya menipumu sendiri. Menipumu sendiri. Rasulullah memberikan satu penjelasan dan memberikan satu cara bagaimana duniawiyah itu tidak menyetir dirimu, tetapi dirimu yang akan menyetir dunia. Allah kasih tahu itu. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah katakan, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Sebab apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Karena dia memegang rapat tali Allah yang disebut sirul asrar, maka dia akan meninggalkan taghut wa yu'min billah, dan dia selalu bersenggama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Buka nanti yang kurang percaya, buka di dalam surah Al-Baqarah 256. Bagi mereka yang masih menentang dengan ajaran ini, buka. Jadi yang masuk dalam WA saya itu tidak hanya mereka yang percaya, Pak. Ada yang tidak percaya, bahkan mengatakan itu ajaran sesat, Gus. Ya, wis gak apa-apa. Engko suwi-suwi nek kuwi roh lak mboten sesat. Nek kau sudah mengerti kedudukan di situ, kau tidak akan mengatakan sesat lah. Justru kau akan sadar selama ini kau telah disesatkan oleh nafsumu lewat al-aghyar. Apa itu al-aghyar? Duniawiyah. Solusi sudah dikasihkan. Ma dumta fi hadhihi dar. Selagine sira fi hadhihi dar ana ing alam dunya ya fa inaha. Mongko sak temene hadhihi dar, maksudnya al-aghyar iku ma barang abrozat kang nglahirake apa mah, nglahirake ma iki adalah dunia, illa ma kejaba perkara huwa kang utawi ma iku mustahiqu wasfiha wa wajibun na'tiha. Sifate iku gelapno atimu. Selama kau masih ada di dunia, ma damta, selama kau selagi masih ada di dunia, dunia ini akan selalu menggelapkan dirimu. Sekarang kau harus tahu bagaimana caranya aku tidak bisa digelapkan oleh dunia. Sebab di belakang dunia itu ada yang nyetir. Iki gak ngomong di musyahadah ya, ngomong di mukasyafah utawa muhadharah. Siapa yang nyetir? Ya nafsumu. Membikin bagaimana yastakhibunal hayatad dunya, menjadikan ruh itu berkasih mesra dengan dunia. Itu nafsu. Nanti kalau kita sudah ke musyahadah, wis nafsu hilang, Pak. Sing nyetir kabeh Gusti. Lha nek wis tutuk kuno, dunia tidak akan menjadi gelap pada dirimu. Justru dunia itu kau jadikan satu pijakan untuk bertemu Allah. Hal ini ditegaskan Allah di dalam surah Al-Insan ayat 25. Muhammad, esuk tekan sore dadekno atimu dzikir nang aku. Sebab dengan dzikir itu duniawiyah yang kau adepi, yang kau langsung berinteraksi dengan duniawiyah, kau tidak akan terpengaruh dengannya. Kau pasti akan menemui aku. Bahasane wadhkur isma rabbika. Medui Allah. Gak medui selain Allah. Tapi sebelum ada di situ, ya ngomong Pak, prosesi duniawiyah itu sing nyetir nafsu. Nafsu membikin sifatnya duniawiyah pada hakikatnya adalah menggelapkan. Ikut terhadap dirimu akan menjadikan sesuatu yang menikmatkan. Menikmatkan. Inilah yang kata Allah, katakan Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu terus kau mencari perkara itu nggak akan ketemu, Pak. Nggak akan ketemu. Nikmatnya dunia itu yang dimaksud. Berarti bagaimana? Dunia itu menyengsarakan. Loh ya. Sengsara, aku sengsara, sengsara. Apa? Cinta. Cintamu nang sopo? Cinta nang gombal. Ya. Ditinggal dowilu ngono ae, rindu. Wis ngekes atine, apalagi kalau kasmaran, ya. Kasmaran. Loh, terus bagaimana cinta terhadap duniawiyah itu tidak akan menjadikan satu efek terhadap dirimu, sehingga justru akan menjadikan satu manfaat terhadap orang lain. Anfa'un nas linnas, ya kuwi ma'rifaton ning kono. Lha ngoten. Baru sifat daripada dunia yang menggelapkan terhadap orang lain itu tidak berlaku terhadap dirimu. Kenapa?
Karena kui gecokan rapet zikir nang Gusti Allah itu tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Syekh Ibnu Athaillah akhirnya menyimpulkan tentang sifat daripada duniawiyah ini. Janganlah kau heran jika sifatnya dunia itu menyusahkan terhadap ruhmu, menggelapkan terhadap ruhmu sepanjang kau masih berada di dunia. Dunia akan membuatmu gelap hatimu. Karena itu sudahlah, semua itu menjadi satu sifatnya dunia.